Poxy Mood and Experience. Balik lagi sama aku Nia. Kali ini di Poxy kita bakal bahas hal-hal yang seru-seru, yang menarik, ringan, dan tentunya bermakna. Kali ini aku nggak sendirian nih, aku sama rekan aku. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Lia. Di podcast kali ini akan membahas mengenai tentang kehidupan pelajar nih teman-teman, dengan judulnya Ekspektasi versus Realita Kehidupan Pelajar. Nah, kami berharap Poxy ini juga bisa menjadi ruang berbagi cerita, refleksi diri, dan tentunya Poxy ini sebagai hiburan untuk kalian-kalian yang ada di rumah. Nah teman-teman, kita tuh nggak berdua doang loh. Kita akan membahas tentang kehidupan seorang pelajar dengan disambut oleh kedua bintang tamu kita. Nah Sobat Poxy semuanya, nah tanpa berlama-lama langsung aja kita panggil bintang tamu Poxy pada hari ini. Nah ini kita udah kedatangan dua bintang tamu kita. Boleh dong perkenalin dulu siapa namanya? Halo guys, perkenalin nama aku Julia. Aku seorang pelajar dan aku sangat senang banget nih dapat kesempatan untuk berbagi pengalaman di podcast Poxy ini. Halo guys, aku Deva. Aku juga masih menjadi seorang pelajar. Tentunya aku senang banget bisa datang ke acara Poxy ini, dan itu pertama kali. Mungkin yang aku ceritain nanti bisa bermanfaat untuk kalian nanti. Terima kasih ya untuk teman-teman semua sudah meluangkan waktu. Semoga obrolan kita kali ini bisa berjalan dengan lancar. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke podcast kita kali ini nih, yaitu bertemakan ekspektasi versus realita kehidupan pelajar. Nah, oh iya, kalian ini kira-kira pelajar kelas berapa ya? Kalau aku sih kelas 11 ya. Aku juga sama, aku masih di kelas 11. Oke, berarti kelas 11 itu kira-kira kelas 2. Iya, Apa nih? benar. 2 SMA apa SMK? Kalau aku sih SMK ya. Sama. Aku SMK, kebetulan kita juga satu kelas. Oh, satu kelas. Oke. Nah, kalian kan sebagai pelajar nih, pelajar SMK apalagi. Kalian ada nggak sih ekspektasi kalian selama jadi pelajar di sekolah itu gimana gitu? Kalau menurut aku ya, kebanyakan tuh orang-orang yang berekspektasi tentang sebagai pelajar nih yang sekolah itu kayak sekolah itu kayak tempat yang penuh tawa, terus banyak kegiatan, terus juga kayak apa ya, memiliki banyak teman dan lain-lain gitulah. Oh, itu ekspektasi kamu berarti kayak sekolah itu tentang hal-hal yang kamu pikirkan seperti itu. Iya, benar. Nah, kalau menurut temennya gimana nih? Kalau menurut saya ekspektasi pas saya masuk SMP tuh kayak saya kira tuh kayak bakal paling enjoy, kayak nggak terlalu susah kali pembelajarannya, paling pembelajaran sedikit, terus juga masih banyak waktu luang untuk kita bisa bermain sama teman-teman yang lain seperti di SMA. Di SMP Kebanyakan ya para pelajar SMK atau SMA mungkin menilai tentang ekspektasinya yang bisa menghabiskan waktu dengan senang-senang, karena di SMK atau SMA ini dia tuh kan merupakan masa-masa akhir di jenjang sekolah sebelum dia melanjutkan mau memilih kuliah atau bekerja, dan cocok banget buat ngabisin waktu bersama teman-teman gitu. Nah teman-teman, sekarang ekspektasi udah kelar nih, kita akan beralih ke realita yang sebenarnya. Apakah di kehidupan pelajar saat ini benar-benar sesuai dengan ekspektasi yang kalian ceritakan tadi? kalau menurut aku sih ya, realitanya tuh jauh lebih berat. Kayak contohnya nih ya, kayak tugas menumpuk banyak banget, terus jadwal pelajarannya padat, terus juga kan kita harus ngebagi waktu ya antara organisasi dengan jadwal sekolah gitu. Terus juga apa ya, waktu istirahat juga jadi terbatas banget karena adanya tugas-tugas yang Nah, kalau misalkan tadi kan kata Julia sendiri, berarti di realita kehidupan pelajar itu pasti capek banget. Apalagi kalau misalkan ini kan
udah masuk ke SMK ya, itu tuh jadi capek semuanya, jadi capek fisik, capek mentalnya juga, terus juga banyak tekanan dari kayak organisasi, terus tugas-tugas sekolah dan lain-lain gitu. Terus kalau misalkan dari Deva sendiri gimana itu realitanya ternyata? Iya, sama seperti yang Julia bilang tadi, kayak bener-bener ekspektasi sama realita yang kita jalani di SMP itu bener-bener sangat-sangat jauh banget dari yang kita bayangkan. Kalau yang kita bayangkan itu kan kayak, paling SMP kayak enjoy, bakal banyak waktu luangnya, ternyata enggak. Ditambah di SMP ini kan jam waktu belajar tuh lebih banyak ya, lebih padat daripada di SMP. Kalau di SMP aku pulang jam 3, kalau di SMP tuh kita bisa pulang kayak paling cepat tuh sampai rumah kita udah jam 4. Apalagi kalau ada organisasi kita pulang jam 6, jam setengah 7 malam mungkin, jadi kayak lebih capek fisik, capek mental juga. Apalagi sama di sekolah tuh kan pasti banyak yang sama pelajaran-pelajaran yang mungkin kita menguras otak banget ya, jadi nggak sesuai banget. Oh, jadi kayak masih belum move on itu dari kehidupan jadi SMP. Iya, belum. Mau balik ke masa SMP aja kita enjoy, karena di SMP tuh bener-bener padat banget jadwal. Ternyata realitas seperti ini sebenarnya sering banget dialami nih oleh seorang para pelajar, namun mereka belum berani mulai berbicara. Nah, tadi kan kita udah ngebahas tuh tentang ekspektasi sama realita dari kedua bintang tamu kita juga. Nah, ada nggak sih dampak-dampak gitu yang kalian rasain tentang ekspektasi versus realita di kehidupan kalian yang kalian alami di masa-masa sekolah ini? Pasti ada nggak sih, nggak mungkin nggak ada kalau dampak itu. Contohnya kayak seperti kalau di SMP kita di ekspektasi kayak, iya nih bilang tadi kayak nggak bakal mungkin di SMP tuh kayak ya udah sama aja, kerjaan sama SMP tuh sama aja, kayak nggak bakal ngalamin stres sama mata pelajaran. Ternyata tuh enggak, kita tuh benar-benar di SMP ini dengan mata pelajaran sebanyak itu kayak pasti banyak terutama pasti juga ada kan guru-guru yang enggak kita bayangkan tuh ternyata ada di SMP ini, seperti guru killer yang bisa dulu killer tuh kayak kita tuh ngasih deadline-nya tuh sesuai dia yang mau, jadi kita kayak harus buru-buru sama deadline tuh kayak itu kan jadi bikin merasa kita stres, jadi kayak bikin mental juga jadi keganggu kan. Itu sih dampaknya paling. Terus kalau misalkan kamu Julia, ada nggak sih dampak-dampak dari ekspektasi versus realita kehidupan pelajar kamu pada kali ini? Kalau aku sih ya, dampaknya tuh kayak takut ngerasa ngecewain orang tua lah sama guru kalau misal hasilnya tuh nggak sesuai sama ekspektasi kita. Karena kayak kita udah berhayal seperti ini nih, tapi ternyata hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kan juga bikin mental kita jadi down gitu. Oke, berarti itu dampak-dampaknya gitu loh. Sebenarnya sih untuk perasaan kepada pelajar ini tuh wajar aja ya, menghadapi realita tentang kehidupan pelajar saat ini. Tapi jika terus dipendam akan berdampak juga nih bagi kesehatan mental. Nah, aku mau tanya nih kepada kalian semua, gimana sih untuk menghadapi realita dari sekolah yang kalian, misalnya nih kalian baru masuk SMK awal kelas 10, terus belum move on dari SMP, itu gimana kalian hadapinya? Mau dari siapa dulu nih? Boleh dari Julia. Kalau menurut aku sih ya, jangan terlalu banyak berekspektasi agar tidak sakit hati jika jauh dari ekspektasi itu. Untuk move on-nya sih kita harus banyak-banyak kegiatan, tetapi juga kita berani nih ngambil banyak kegiatan, kita juga harus berani dengan konsekuensinya, kayak kita harus mengejar deadline karena kita harus ngebagi waktu kan. Ya, coba kalau dari Deva. Kalau menurut aku sendiri cara menghadapi gimana ekspektasi sama realita yang aku alami kayak mungkin bisa bersabar ya, karena kayak ekspektasi sama realita yang aku alami tuh nggak sesuai banget sama yang aku bayangin. Jadi kita kayak harus bersabar, ya udah kita enjoy aja jalanin hari-hari kita sebagai pelajar. Di situ aja.
dampak-dampak yang udah kita bahas tadi, apa sih yang bisa kalian lakuin ya untuk kalian tuh bertahan di situasi SMK? Apalagi kan kalian udah kelas 2 ya, pengen naik ke kelas 3, di mana itu kelas 3 itu tingkatan yang menentukan kalian ingin mau masuk perguruan tinggi atau mau langsung kerja. Kira-kira kalian gimana sih cara bertahan di kehidupan SMK kalian pada saat ini? Kalau dari aku ya, pelajar tuh harus bisa ngebagi waktu dengan baik. Terus juga dia harus mengetahui kemampuan diri dia sendiri dan nggak terlalu memaksakan diri dia secara berlebihan aja sih. Kalau menurut aku pribadi, kayak kalau pelajar tuh dia tuh penting untuk memiliki kayak bahwa tuh seseorang pelajar tuh cara pembelajaran, metode pelajarannya tuh sangat berbeda-beda ya, beda-beda kayak mungkin si ini pakai metodenya harus ngeliat video, yang ini harus didengerin kayak gitu, jadi beda-beda. Dia harus juga penting mengetahui sistem cara belajarnya sih, biar dia nggak kaget di SMK sekarang, apalagi kan pembelajaran tuh banyak-banyak yang ada di SMK ini ada, jadi gitu sih. Oke, berarti salah satu cara emang buat kita bertahan nih, biar kita terus tetap bertahan agar lanjut ke jenjang selanjutnya, kita harus bisa ngebagi waktu yang satu dengan yang lain, kayak waktu-waktu kita belajar, waktu kita organisasi, ya, atau waktu kita ekstrakurikuler lainnya. Terus juga kita juga harus bisa ngebuat kayak cara belajar kita jadi lebih enjoy, lebih menyenangkan, biar otak kita tuh nggak stres-stres banget gitu lah ya. Nah teman-teman, kita bisa simpulin ya berarti dari podcast yang tadi kita omongin, yang tadi kita ngomong-ngomong itu, kita bisa narik kesimpulan nih kalau misalkan ternyata itu tuh ekspektasi sama realita kehidupan pelajar itu tuh kadang tidak selalu berjalan mulus sesuai yang kita harapkan. Jadi kalau misalkan ekspektasinya tinggi, ternyata itu tidak tidak sesuai dengan yang kita harapkan begitu. Nah, ini juga sebagai pengingat ya untuk misalkan kalian yang mau masuk SMA atau SMK, kalian tuh harus bisa mematokkan diri juga. Nah, karena ekspektasi itu tidak selalu selamanya indah, yang sesuai dengan realita, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Namun, setiap tantangan yang dihadapi merupakan bagian dari proses belajar dan juga bisa membentuk sebuah karakter. Nah, selain itu juga nih teman-teman, aku juga mengingatkan kalau di SMK sama SMP tuh berbeda jauh. Kalau kalian di SMP masih bisa enjoy, di SMP tuh kita nggak bisa enjoy yang se-enjoy SMP. Jadi kalau bisa di masa SMK atau SMA kalian ini, kalian harus pintar-pintar membagi waktu kalian, entah itu dari belajar, organisasi, entah itu waktu kalian untuk istirahat tuh harus benar-benar dibagi-bagi. Kalau nggak kalian pasti bakal pusing banget nih. Nah, betul banget tuh. Kuncinya itu di membagi waktu, teman-teman. Jadi kalian bisa membagi waktu kalian untuk kalian belajar, terus untuk kalian ekskul, untuk kalian bermain sama teman-teman. Kalian juga harus bisa pinter-pinter ngebagi waktu. Karena mungkin 24 jam itu kurang kali ya. Betul, kurang banget kayaknya deh. Udah kali ya. Cukup sekian episode kali ini mengenai ekspektasi versus realita kehidupan seorang pelajar. Oke, sebelumnya kita mau terima kasih banget sama kedua bintang tamu kita ini, teman-teman. Ayo kita beri tepuk tangan. Terima kasih kembali juga karena udah undang kami ke acara podcast Foxy kalian ini. Kami juga sangat senang sih bisa menjadi bintang tamu pada kesempatan kali ini. Sekian episode Foxy pada hari ini tentang ekspektasi versus realita